Halo guys, balik lagi dengan channel Dev. Hari ini Dev bakal nge-review sebuah motor, yaitu Kawasaki Ninja. Yap, ini adalah sebuah Kawasaki Ninja 150RR tahun 2008 dan berkapasitas mesin 150 cc. Jadi bagi yang belum tahu, ini merupakan sebuah Kawasaki Ninja yang sangat legendaris pada zamannya. Sebelum adanya Ninja 250 Fi 2 silinder 4 tak, motor ini lebih dahulu legendaris pada zamannya. Motor ini menurut gua, walaupun dia sudah kelihatan tua, tapi look dari desain motor ini menurut gue ini asli, ini tidak memakan zaman cuy. Motor ini masih keren parah, bahkan sampai sekarang pun gue melihat motor ini masih keren banget. Tetapi yang bisa kita lihat, motor Kawasaki Ninja ini nggak full original ya, ada sebagian part-part yang udah hilang dan sudah dimodifikasi. Aslinya di bagian sini ada fairing ya, dan di sini ada cover buat nutupin oli sampingnya. Jadi bentuk orianya itu seperti ini. So, pertama-tama kita bahas dulu ya, apa aja sih yang udah diganti dalam motor ini. Yang pertama, dari cover mesin ini bisa dilihat ini bukan orian ya. Ini cover mesin sudah diganti dengan karbon ya, cuman ini bukan karbon asli, ini karbon celup. Begitu pula juga dengan cover shock yang di belakang ini juga menggunakan karbon, tapi karbon celup bukan karbon asli. Dan dalam sistem pengeremannya, kalipernya ini masih menggunakan kaliper ori Kawasaki Ninja, tetapi selang remnya menggunakan selang rem KTC. Ini bukan ori ya. Begitu pula juga belakang menggunakan selang rem KTC dan menggunakan kaliper ori Ninja RR. Selanjutnya di bagian kokpit, di sini terlihat jelas bahwa stang dan segitiganya sudah dimodifikasi. Stangnya sudah diganti dengan stang yang sangat bungkuk. Gue kurang tahu berapa jelas derajatnya, tapi ini sangat bungkuk sekali men. Dan dia menggunakan karbon celup. Begitu pula segitiganya menggunakan karbon celup. Dan di sini hand gripnya menggunakan KTC. Lalu untuk gear belakang dia sudah menggunakan gear setnya Triple S ya. Ini bukan gear ori, ini gear yang kayak buat balapan. Ini bagus banget cuy, rekomen. So sekarang kita bahas motor ini. Ya walaupun motor ini tidak terlihat standaran, sudah ada yang diganti dan part orinya hilang, namun kita bahas aja ya. Motor ini sangat legendaris. Kenapa? Karena pada zamannya motor ini itu motor yang sangat kencang. Bahkan di tahun ini pun, di zaman sekarang pun, motor ini masih bisa mengalahkan motor 2 silinder 250 cc termasuk motor gua. Hebat kan? Motor ini bermesin 2 tak dan dia menggunakan oli samping. Oli sampingnya itu gue mau ngasih tahu. Di sini cara buka bagasinya aslinya ada kunci di sini ya, cuman ini udah dicopot, digantikan dengan menggunakan tali. So kita buka. Dan di sini bagasinya dari Ninja 150 2 tak. Cukup lah ya buat nyimpan HP dan jas hujan. Nah, untuk membuka kursi ini ada talinya. Kita tinggal tarik aja. Lalu kita angkat. So ini sudah terbuka, kita buka aja sekarang. Nah, disinilah tempat penyimpanan oli samping dari Kawasaki Ninja 150RR. Masih penuh ya. Dan walaupun ribet, tapi menurut gue motor ini lumayan rapi lah. Motor ini memiliki kapasitas yaitu 10 liter. Cukup lah ya untuk motor seboros ini, karena menurut gue motor ini lumayan boros cuy. Selanjutnya kita bahas kokpit. Nah, di sini bagian yang paling gue suka, yaitu desain dari speedometer ini sangat sporty men. Ini kayak motor balap zaman dulu. Di sini ada indikator netral, di sini ada indikator lampu sen, di sini ada indikator lampu jauh, dan di sini ada indikator pemberitahuan gigi paling teratas. Gigi teratasnya itu adalah gigi 6 dalam motor ini. Dan di sini ada yang aneh dan unik, yaitu indikator suhu mesin dan bensin ini menjadi satu. Tapi saat mesin ini nyala, indikator yang selalu nyala adalah indikator suhu mesin. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui indikator bensin ini? Yaitu di saklar kiri ini ada tombol full. Kalau kita pencet, indikator suhu mesin ini akan berubah menjadi indikator bensin. Sangat unik kan? Dan di sini ada RPM dan di sini ada speedometer. Cukup lengkap lah ya. Dan
ada aksen besi-besinya layaknya motor balap zaman dulu. Ini gue suka banget, keren, parah. Selanjutnya kita bahas saklar yang ada di kokpit Ninja ini. Pertama, ini ada tombol start top engine. Seperti pada motor umumnya, ini digunakan kalau misalkan ingin mematikan motor, kita pencet ke off. Tapi jika ingin menyalakan, motor ini harus pencet run dulu, lalu kita sela. Motor ini masih disela ya cara nyalainnya. Sampai motor Ninja R2 tak yang udah improvement pun masih menggunakan sela, tidak menggunakan electric starter. Dan untuk bagian saklar kirinya, di sini terdapat ada tombol untuk yang tadi gue bilang ya, untuk mengecek bensin. Di sini ada lampu jauh, ini lampu tembak, dan di sini ada sen dan klakson. Motor ini masih menggunakan knalpot standar ya, jadi suaranya adem, nggak berisik banget. Ban depan dan ban belakang masih menggunakan ban Orient juga, jadi bagus. Sekarang kita bahas suspensi depan dan suspensi belakang. Suspensi depan ini masih menggunakan suspensi teleskopik dan suspensi belakang menggunakan monoshock. Sehingga jika motor ini menggunakan suspensi monoshock, armnya jadi berbentuk seperti ini ya. Ini suatu alasan Kawasaki mendesain arm seperti ini karena dia menggunakan suspensi monoshock supaya dia stabil. Dan motor ini jangan harap ada LED ya, semuanya masih menggunakan bohlam, yaitu lampu rem, lampu sen, lampu depan pun aslinya bohlam, cuman ini sudah dimodifikasi menggunakan lampu LED supaya kekinian. Motor ini diklaim mempunyai tenaga 28 horsepower dan torsi maksimal yaitu 20 Nm, dan motor ini menggunakan teknologi KIPS pada Kawasaki. KIPS merupakan sebuah teknologi Kawasaki sama halnya seperti Yamaha, yaitu VVA. Jadi proses pengapian tenaga itu bisa stabil dari awal hingga akhir. Keren kan? Ini sangat kenceng cuy. So sekarang kita dengar suara mesinnya. Dan satu lagi, gue jinjit gak sih naik motor ini dengan tinggi gue 167 cm. So gue bakal tunjukin. Ya, gue naik motor ini lumayan napak. Dan motor ini sangat pegal sekali. Mungkin gara-gara udah diganti stang kali ya. Jadi gue bawa motor ini tuh rasanya kayak pengen ngedrak gitu bawaannya, kayak pengen kenceng aja. Soalnya asal ini nunduk banget men. Pegal nih motor. So mungkin gitu aja vlog kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat like dan subscribe buat bikin gue tambah semangat bikin video, oke? So bye bye.